Kita nyanyikan lagu pujian Hai Malam Berhimpun. Ayo kita bangkit berdiri agak relax sedikit. Mungkin tadi malam udah capek atau kurang tidur, tapi pagi ini kita mau bersukacita. Amin. Haleluya. Iya. Hai Malam Berhimpun dan bersukaria. Mari kita semua bersukaria. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati dengan penuh ucapan yang syukur, dengan hati yang bersukacita. Pada hari ini kami boleh kembali merayakan lagi hidup kami Tuhan, untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami datang membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kami membawa pujian, penyembahan dan syukur kami kepada Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan sebab itu Roh Kudus, biar Engkau yang hadir dan bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau hadir di bait kudus-Mu, di hati kami yang mencari wajah-Mu, sujud dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Yang percaya bersama-sama kita katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Saudara. Kita ucapkan selamat hari Natal buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Boleh kita langsung berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Boleh sambil katakan, samping kiri kanan katakan selamat hari Natal. Boleh bersama-sama kita bersukacita pagi hari ini kepada Tuhan. Haleluya. Amin.
Ya hari ini kami datang Tuhan mencari wajah-Mu, anu baik kudus-Mu, anu sujud, berdoa dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah hati yang menyembah pagi hari ini. Di balai kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur wajah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan Tuhan hadir di bait kudus-Mu. Di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Setiap hati yang menyembah pagi hari ini, dan ku tersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara, katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya, cari wajah-Mu ya Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud
Sambutlah Yesus, tinggikan Dia, tinggikan Yesus, dipuji Tuhan, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Selama-lamanya. Yang setuju bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Bersama-sama kita akan bersukacita merayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama tepuk tangan yang saudara. Kita bersukacita pagi hari ini.
Bapak Saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan memberkati hidup kita, Bapak Saudara. Yesus jawabkan hidup kami. Pertolongan kami selalu datang daripada-Mu. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Dan yang tak pernah kami lihat, Tuhan, yang tak pernah dan tak pernah ku pikirkan. Yang kami percaya, Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sekali lagi kami pujian dari Allah Bapak Saudara. Meskipun takut mengerti, ya Tuhan. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, ini yang kami percaya, ya Tuhan. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku hanya datang dari-Mu, Tuhan. Pertolonganku datang dari Yesusku yang ku percaya. Ku percaya yang tak mungkin bagimu, yang tak mungkin bagi. Semua mungkin bagimu, ya Tuhan. Semua mungkin bagimu. Sebab Engkau hanyalah jawaban hidup kami. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan.
Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Dialah firman yang menjadi manusia. Dialah Tuhan, Raja kemuliaan. Pancarkanlah sinar kemuliaan-Mu bersinar di hati kami. Apa yang tak pernah kami pikir, apa yang tak pernah kami duga, tak pernah kami dengar, Tuhan Allah Bapa sudah sediakan bagi kami. Engkau sudah menyediakan Yesus Kristus. Engkau sudah menyediakan kerajaan sorga bagi kami yang tak kami lihat, yang tak kami dengar,
yang tak pernah ada dalam rencana kami. Tuhan sudah memiliki rencana yang besar. Tuhan sudah memiliki rancangan-rancangan yang luar biasa. Penuhi kami dengan Roh Kudus, urapi kami. Hari ini Tuhan, kami tidak jadi penonton, kami menjadi penyembah, menjadi pelaku firman Allah. Demi Tuhan Yesus yang hidup, biarlah kami semua hari ini yang mendengarkan firman Tuhan dilahirkan dari firman itu, karena firman itu adalah hidup dan firman itu adalah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Baik, kita mau mendengar firman Allah. Hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan berbau sedikit profetik, dan mohon anak-anaknya dapat dijaga ketenangannya, karena kalau anak-anak kita lari kan jadi perhatian orang. Nah, supaya orang juga tidak terpecah perhatian gara-gara anak kita, supaya kita bisa tenang mendengarkan firman Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kita dapat kabar gembira bahwa permohonan kita untuk meminta Alkitab dikabulkan. Nah, ada 60 dan untuk termin pertama yang dikirimkan. Yang dikasih oleh Tuhan, ya, sebelum saya lanjutkan, kita perlu membaca dulu satu ayat. Ini ayat yang sangat penting. Ibrani 1 ayat 3. Saya mau kita semua membaca Ibrani pasal 1 ayat 3. Kita boleh bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya. Ibrani pasal 1 ayat 3, yang bawa Android bisa buka di Alkitabnya. Ya. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi, 2, 3. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh dengan kuasa. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Ya, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Kalau kita menerima Yesus, itu artinya kita menerima firman. Ya, gereja harus lahir dari firman Tuhan. Itu baru dia disebut gereja. Orang percaya, orang Kristen memang harus lahir dari rahim firman Allah. Kenapa? Kalau Yesus bisa jadi manusia dari firman Allah, maka kita juga harus bisa menjadi satu pribadi yang lahir dari firman Allah. Nah, inilah prototipe bahwa Yesus itu adalah manusia yang lahir dari firman Allah. Nah, saudara, di sini dikatakan Yesus adalah cahaya dari kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Ya, yang penting di sini ada yang saya garis bawahi, bahwa ia menopang segala yang ada dengan Nah, segala yang ada ditopang oleh firman Allah. Nah, itulah firman. Nah, sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita ini adalah generasi yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Maka kita harus lahir sebagai orang-orang yang bijaksana. Siapakah orang yang bijaksana? Yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Inilah generasi perjanjian baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang lahir dari firman Allah. Maka Alkitab berkata, orang bijaksana akan mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang mendengar firman Allah tapi tidak melakukan. Maka dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka datanglah hujan, badai, banjir, topan melanda kedua rumah itu. Maka rumah yang berdiri di atas dasar, dia akan tetap berdiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa ada yang menopangnya? Apa tadi? Firman Tuhan. Nggak mungkin firman Tuhan itu kalah sama badai. Ya, nggak mungkin firman Allah itu kalah sama banjir. Jadi sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya beberapa kali melihat gambar di Jepang itu kalau mereka menghadapi gempa, sangat tenang sekali, tidak panik, tidak bingung, tidak gundah, tidak gelisah. Karena bangsa ini bangsa yang sudah terbiasa menghadapi gempa, topan maupun tsunami. Jadi mereka sudah akrab dengan itu. Anak-anak diam ya. Jadi saudara, mereka ketika menghadapi gempa yang sedang bergoncang sangat tenang. Mereka masih sempat membereskan kalau lagi bekerja, mengurusnya, meletakkannya. Nah, baru. Tapi kalau kita yang bertuhan di Indonesia, berapa kali dia sebut nama Tuhannya dengan ketakutan. Dia panggil nama Tuhannya, ya Allah, ya Tuhan, dengan panggilan-panggilan yang penuh dengan kecemasan, dengan panggilan-panggilan yang penuh dengan ketakutan. Yang bertuhan sebenarnya siapa? Ya. Nah, kita seringkali menganggap diri kita bertuhan, tetapi motivasi kekhawatirannya memanggil Tuhan, ketakutan, karena kecemasan, karena kebingungan. Nah, kita menganggap diri kita bertuhan, dan kita menganggap orang Jepang Tuhannya berhala. Tapi kenapa ketika menghadapi badai, banjir, mereka punya resiko yang begitu kecil? Mereka hadapi dengan tenang. Mereka tidak panggil-panggil Tuhan. Ya, mereka tidak teriak-teriak Tuhannya sekeras-kerasnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata mereka masih lebih baik dengan sikap yang baik, dengan pikiran yang tenang untuk menghadapi, sehingga risiko yang mereka hadapi sangat kecil. Ya, nah kayak kita kemarin lihat di Semeru, oh semua orang memanggil nama Tuhannya. Dan yang terjadi apa? Walaupun nama Tuhannya dipanggil, ketakutannya gak hilang. Walaupun nama Tuhan dipanggil, kecemasannya juga gak hilang. Walaupun nama Tuhannya dipanggil, resikonya juga gak hilang.
hilang, enggak berkurang. Nah, saya takut gereja tidak lahir sebagai orang-orang bijaksana. Raja Salomo mengajarkan kita tentang risiko. Apa yang dikatakan Raja Salomo? Ada 4 binatang yang kecil. Yang paling kecil semut. Nah, Raja Salomo yang punya hikmat, dia tulis di dalam Amsal 30 ayat 28 ayat 25, belajarlah dengan semut, sekalipun dia binatang yang paling kecil, paling lemah. Tetapi di musim panas dia rajin bekerja untuk menyediakan makanannya. Karena si semut tahu pasti ada resiko, pasti ada musibah. Tidak semua jalan kehidupan ini hanya datar. Ada bergelombang, ada mendaki, ada menurun. Semut aja mengerti. Ada hujan, ada waktunya di mana nanti dia nggak bisa bekerja dan nggak bisa mendapatkan nafkah. Makanya sebagai binatang, mereka punya dasar hidup harus mengumpulkan makanan karena mereka hidup untuk makan. Tapi Raja Salomo mengatakan, lihat dia, semut binatang yang paling kecil nggak pernah kelaparan, nggak pernah jadi pengemis, tidak pernah minta dikasihani walaupun kecil. Tidak minta perhatian untuk ditolong, tapi dia bekerja dengan tubuh yang mungil itu, mempersiapkan makanannya di musim panas karena pasti ada nanti musim hujan. Cerdas. Kalau firman Allah tidak bisa melahirkan kita sebagai orang bijaksana, maka datanglah banjir roboh rumah kita, datanglah badai tumbang rumah kita, datanglah angin hancur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini generasi yang qualified, yang Tuhan mau persiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya ketika Petrus berkata bahwa Yesus adalah Mesias, jawabanmu benar. Dan jawabanmu yang benar itu karena Bapakku lah yang mengatakannya kepadamu. Dan apa kata Yesus? Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Gereja dibangun oleh Yesus di atas batu karang yang teguh. Amin. Supaya apa? Supaya alam maut tidak menguasainya. Nah, ini standar bukan standar dunia. Ini juga bukan standar yang ditetapkan PBB atau standar nasional Indonesia. Ini adalah standar kerajaan sorga. Aku mendirikan gerejaku, aku membangun umatku di atas batu karang yang teguh supaya alam maut tidak menguasainya. Di mana kita dikerjakan oleh Tuhan? Di atas batu karang yang teguh. Siapakah batu karang yang teguh itu? Yesus sendiri. Nah, ini dasar. Saudara, kita jangan berpikir terlalu jauh, sedangkan dasarnya tidak kita bangun. Ya, dulu Bhumibol Adulyadej, Raja Thailand itu tidak berpikir canggih, mungkin tidak berpikir modern. Di mana dilihatnya Jepang sudah punya teknologi, Korea sudah punya teknologi. Raja ini hanya punya cita-cita sederhana. Biarlah mereka menguasai mobil, menguasai komputer. Raja ini, biarlah kita hanya menguasai dapur orang saja.
hal yang kecil saja. Biarlah kita yang mencukupi kebutuhan dapur ibu-ibu. Sehingga raja ini membangun pertanian yang cukup berhasil di Thailand. Yang pertanian Thailand lebih maju dari kita. Karena ada seorang raja yang hanya ingin menguasai dapur, dan mereka bisa berhasil. Amin. Ya, yang kecil-kecil dulu, yang basic. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi basic bagi kita sekarang? Yang pagi-pagi pikiran kita langsung kerja, yang pagi-pagi pikiran kita langsung memikirkan bagaimana supaya dapat uang, usaha lancar, jualan laku. Langsung itu yang kita pikirkan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan siapa? Yesus tadi, cahaya kemuliaan Allah. Dia menopang segala sesuatu. Ini tetap menjadi landasan dari khotbah ini. Segala sesuatu ini ditopang oleh firman Allah. Tetapi kita langsung berpikirnya makanan yang masuk ke perut, baju yang akan dipakai badan, rumah. Saudara, berapa jam saudara bekerja satu hari hanya untuk makanan yang hari habis, besok cari lagi? Berapa jam kita bekerja sehari dalam peraturan tenaga kerja? 8 jam kita bekerja satu hari. Iya kan? Banyak waktunya itu. Tapi berapa jam yang saudara lakukan untuk makanan yang bisa mendatangkan kehidupan yang kekal? Halo, anak-anak, anak remaja, berapa jam kalian sekolah satu hari? Hanya untuk mengejar satu cita-cita yang bisa kita raih untuk 20-30 tahun. Tapi bagaimana dengan makanan yang tidak dapat binasa? Ada setengah jam. Halo, firman Allah yang saudara percayai itu ada enggak? Saudara renungkan. Saatlah dahulu kerajaan Allah dan apa kebenarannya. Jadi bagaimana kita mau ditopang? Sekalipun saudara bisa berusaha dan mendatangkan uang 100 juta gaji saudara 1 bulan, itu tidak bisa menopang. Itu akan hancur dengan musibah. Sekaya apapun orang bisa menjadi pailit, menjadi miskin. Hari ini orang bisa menjadi berkuasa, besok bisa ada dalam penjara. Semuanya bisa dihantam oleh musibah. Semuanya bisa ditumbangkan oleh peristiwa-peristiwa yang sulit. Dan siapa yang bisa menopangnya? Ingat, semua ini ditopang oleh firman Tuhan. Jadi kalau saudara hanya ingin memperkuat ekonomi, ya, memperkokoh ekonomi, ingat, itu bukan dasar yang bisa menopang. Berjam-jam saudara habiskan waktu satu hari hanya bekerja mencari uang.
Satu hari tiba-tiba kena serangan jantung, berhenti jantung saudara. Siapa yang bisa mempertahankannya? Siapa yang bisa membeli supaya jantungnya berdetak kembali? Ada yang bisa? Siapa yang menopang jantung kita? Firman Tuhan. Oh, kita berpikir keras, kita berpikir cerdas. Ada satu kali pikiran kita juga stres. Ada waktunya pikiran kita juga kalah dengan berbagai macam masalah. Ada waktunya juga pikiran kita buntu. Karena apa? Karena tidak ada yang menopang pikiran kita. Tidak ada yang menopang jantung kita. Segala sesuatu ditopang oleh firman Allah. Amin. Bukan ekonomi. Tahun 1930 tiba-tiba ekonomi Amerika jatuh, bertumbangan semua orang-orang kaya. Yang tadinya kaya tumbang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, krisis moneter 98. Ya, perusahaan-perusahaan besar. Saya sebutlah salah satu yang sering akrab kita dengar, Sony. Sony tumbang. General Motor di Amerika tumbang. Saudara, karena tidak ada yang menopang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan, yang resmi. Ya, jangan suka cari yang ilegal, cari yang resmi, cari yang pakai garansi. Amin. Amin. Nah, itu firman Allah. Kalau tidak ada label firman Allah, kalau tidak digaransi oleh firman Allah, kalau tidak ditopang oleh firman Allah, tumbang. Saudara, hancur. Makanya generasi sekarang adalah generasi yang harus benar-benar lahir dari firman Tuhan. Nah, anak-anak kita ini tingkat kesulitan 10 tahun, 20 tahun ke depan, mungkin tingkat kesulitan ekonomi, tingkat kesulitan dari bencana, tingkat kesulitan apapun bisa akan semakin lebih besar. Bagaimana kita mempersiapkan mereka? Oh, saudara mau mempersiapkan lahan 100 hektar untuk mereka. Siapa yang bisa jamin? Jangan-jangan kita mati dia pun sudah bertengkar. Ada ibu, ada anak yang mengadukan ibunya ke pengadilan sehingga ibunya dihukum gara-gara warisan. Ada seorang anak yang menurunkan kedua orang tuanya di tengah jalan, diturunkan dari mobil. Mereka bertengkar, suruh turun, diusir orang tua yang sudah renta. Padahal ini mau dibawa berobat, dalam mobil bertengkar, orang tuanya disuruh turun dari mobil. Siapa yang bisa jamin kalau anak-anak ini tidak lahir dari firman Allah? Halo orang tua. Ada banyak cerita yang kita dengar. Nah, kalau kita nanti selalu menggunakan kesulitan hidup, kesusahan hidup menjadi alasan bagi kita untuk menyerah kepada dosa, menjadi alasan bagi kita untuk berbuat dosa, saudara, itu tidak menjadi alasan sesungguhnya.
Makanya Raja Salomo bilang, lihat semua. Inilah bangsa yang tahu menghadapi sebuah resiko. Ya, kita harus tanam sama anak-anak kita. Kau jangan coba-coba minta, jangan mengemis, jangan minta uang, jangan mengingini punya orang, jangan mencuri, supaya dia lahir sebagai generasi yang tidak cengeng. Ada orang punya itu pengen, padahal tak mampu. Ada orang makan ini pengen, padahal tak mampu. Akhirnya apa? Mencuri, memaksa orang tuanya harus dibelikan. Saudara, ini generasi yang tak akan bisa lahir. Tantangan ke depan lebih besar. Saudara, Musa keluar dari Mesir, dia hanya mengalahkan 2 raja. Untuk keluar dari perbudakan, untuk keluar dari keduniawian. Mesir itu gambaran dunia, di mana Allah akan membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang diberkati Tuhan, berlimpah susu dan madunya. Kesitulah umat ini akan dibawa oleh Tuhan. Dan Musa lah yang dipilih Tuhan untuk mengeluarkan bangsa yang menjadi budak 430 tahun ini. Dan ketika Allah mengeluarkannya, Allah yang berperan, Allah yang menurunkan 10 tulah, Allah yang membelah laut, Allah yang menenggelamkan Raja Firaun. Dalam perjalanannya Allah mengalahkan 2 raja, Raja Sihon, Raja Og. Saudara, keluarlah bangsa ini dari tanah Mesir. Mereka bangga sama Tuhan. Mereka memuji Tuhan karena Tuhan dahsyat. Dia melakukan mujizat-mujizat dan bangsa ini jadi penonton. Makanya saya bilang tadi, sekarang kita tidak lagi jadi penonton. Amin. Kita harus jadi pelaku. Bangsa ini melihat tangan Tuhan menurunkan tulah, air jadi darah. Wah, hebat. Gelap gulita, bara turun dari langit, kodok-kodok turun dari langit memenuhi semua. Oh, mereka bilang hebat Tuhan kita, hebat Tuhan kita, hebat. Nah, ketika mereka berjatuhan semua di padang gurun, dan ketika mau masuk tanah Kanaan, udah dekat, matilah Musa. Musa mati, dan Yosua lah dipilih untuk memimpin bangsa ini masuk tanah Kanaan, untuk masuk tanah perjanjian, untuk memasuki tujuan yang sudah Tuhan siapkan bagi kehidupan mereka. Saudara tahu, ketika Yosua harus memimpin bangsa ini masuk tanah Kanaan, kalau di zaman dulu di Mesir Tuhan yang berperang, sekarang harus Yosua yang berkeringat. Yosua, kau harus bertempur. Yosua, kau harus berperang dengan tanganmu. Tidak lagi berlaku zaman seperti Musa, karena ini bangsa yang akan masuk dalam penggenapan. Ini bangsa yang akan masuk dalam tanah perjanjian. Ini bangsa yang akan masuk ke tempat yang Tuhan sediakan. Kita semua sekarang ini adalah generasi yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah kerajaan sorga. Kita adalah generasi yang dipersiapkan Tuhan untuk memasuki langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Amin. Saudara,
Jadi tidak lagi berorientasi sama mujizat. Kitalah pelaku mujizat itu. Amin. Kita harus berperang. Makanya Yosua mengambil kitab yang ditinggalkan Musa. Ada 5 kitab yang disebut Pentateuch. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab-kitab yang ditulis oleh Musa inilah direnungkan oleh siapa? Yosua. Direnungkannya siang dan malam supaya kuat hatinya, supaya teguh hatinya, supaya mantap hatinya. Karena apa? Karena dia harus maju. Karena dia harus bertindak, dia harus berperang. Tidak ada lagi tongkat Musa di tangannya. Dan memang dia tidak pernah cari tongkat itu. Ya, saudara, berapa raja yang dikalahkan oleh Yosua di tanah Kanaan? 31 raja itu dikalahkannya. Itulah mujizatnya. Amin. Inilah orang-orang yang siap menghadapi resiko. Orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan adalah orang-orang raksasa, orang-orang besar, orang-orang tangkas, orang-orang tangguh, orang-orang kuat-kuat, orang-orang yang hebat. Tapi ingat, tidak mungkin firman Tuhan kalah dengan mereka. Amin. Jadi mujizat itu adalah firman Allah yang ada dalam diri kita. Tidak mungkin firman Allah kalah sama badai. Tidak mungkinlah firman Allah kalah sama orang Amalek. Amin. Tidak mungkin. Kalaulah kita adalah seorang pribadi yang dilahirkan dari firman Allah. Saudara, ada satu mujizat yang saya sukai dengan Yosua. Ketika dia berperang dan dia bilang, Tuhan, aku akan tumpas musuh ini sampai benar-benar tuntas maksudnya. Dan apa doa Yosua? Salah satu doa Yosua yang saya suka itu di dalam Yosua 10:13. Karena apa? Karena dia sedang berperang. Ya, Yosua 10:13, coba lihat di sini. Ini doanya. Dia doa. Coba mundur ayatnya yang ke di atas 9. Ayat 12 maksudnya. Coba ayat 12. Oke. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Terus, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Waktu Yosua berperang, dia bicara sama Tuhan. Jadi kalau kita udah biasa baca Alkitab, renungan, kita itu dengan Tuhan itu seperti ngomong. Amin. Kita itu sudah semakin kenal isi hati Tuhan. Komunikasinya udah enak. Jadi apa kata Yosua? Tuhan, aku besok berperang. Ya, ini doa yang bagus. Besok aku berperang Tuhan. Tolong matahari berhenti sampai aku bisa tumpas. Nanti kalau matahari berputar seperti biasa, terputus nanti pekerjaan ini. Bisa-bisa terputus peperangan ini. Biar ku selesaikan pekerjaanku ini, tapi tolong matahari. Nah, kita kebaktian pengen cepat pulang.
udah terlambat datang, pengen cepat pulang. Nah Yosua, jangan padamkan matahari sebelum kutumpas. Amin. Ini orang yang lahir dari mana? Ini bukan orang yang bermalas-malasan, yang baca Alkitab 2 menit ngantuk. Aku paling enak lah tidur lah. Kalau baca Alkitab langsung ngantuk, enak kali. Kalau di rumah aku susah tidur, tapi begitu masuk gereja duduk, begitu mulai ada pembukaan, udahlah mulai. Enak kali lah di gereja itu. Karena banyak malaikat yang ngipas-ngipas. Siapa yang enak tidur di gereja? Tidak apa-apa, nanti saya siapkan. Setelah nanti tinggal check-in aja di situ. Ya, kita nyalakan semua AC, kipas, pulang masuk angin. Ya, tapi Yosua ini orang yang lahir dari firman ya. Ini generasi yang mau masuk kerajaan surga. Amin. Ini generasi yang mau dipersiapkan Allah. Allah maut pun tidak bisa menguasainya. Inilah mujizat yang hebat. Dia bilang, Tuhan, matahari, jangan buru-buru, disuruh kerja 10 jam, yang kerja cuma 5 jam. Ini tidak orang yang lahir dari firman Allah. Amin. Curi-curi waktu, makan gaji. Maaf saya tidak menyindir ya. Ya, saudara, beda sama Yosua. Malah dia tambah. Sehingga Tuhan, oke lah, kalau begitu jawab doa yang begini pasti dijawab Tuhan. Amin. Anakku ini. Ini sama dengan kita nyuruh anak kita. Misalnya saya nyuruh Ben, apa-apa, sapu dulu rumah. Habis disapunya, Ben ayak pel ya Pak. Wah, ini anak mantap. Ya kan? Coba kalau anak kita suruh sapu rumah ya, dapur aja nya, ruang tengah kakak, kemarin aku sudah angkat jemurannya, ya. Begitu kita lihat, loh, kok cuma baju bapak yang angkat, baju bapak kok enggak, bapak kan bisa angkat sendiri. Awas loh, nanti dengan jemuran-jemurannya diangkat bapak. Nah inilah Yosua, hebat ini doanya. Bulan, kau jangan nongol dulu, berhenti bulannya. Saya lagi kerja nih, membasmi semua raja-raja. 31 raja tuntas dikerjakan oleh Yosua, karena dia adalah orang yang lahir dari firman Allah. Nah sekarang kita sedang menghadapi dunia yang punya risiko. Dunia dengan segala pergolakannya. Ya, sekarang sudah masuk habis Delta, sudah masuk Omikron. Gak tahu besok habis Omikron apalagi namanya. Apalah itu namanya, saudara. Tapi kita harus adalah orang-orang yang lahir dari firman Allah, karena firman Allah itulah yang menopang semua dunia ini. Amin. Kalau tidak, rubuh. Kalau kita mau menyelamatkan dunia ini, kalau kita mau menyelamatkan ekonomi ini, hanya satu yang bisa menopang, firman Tuhan. Nah, di mana orang-orang yang lahir dari firman Allah? Adakah mereka di marketplace? Jangan semuanya jadi pendeta. Yang di bank, jadilah anak Tuhan di bank. Amin. Sebagai anak Tuhan yang lahir dari firman Allah, yang di polisi, yang di tentara, yang di lapangan-lapangan, jadilah pribadi-pribadi yang lahir dari firman Allah, karena firman Allah yang menopang semuanya.
Kalau di dunia ini diisi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, kita bisa menghadapi semuanya. Amin. Makanya Yosua hadir di tengah-tengah pertempuran ini. Dia tidak minta Tuhanlah yang mengalahkan. Saudara, kalau kita menjawab, Tuhan berhentikan hujan ini, terus wah hujan berhenti, wah hebat, dia hamba Tuhan yang berkuasa, dia bilang hujan berhenti. Tetapi ada orang yang berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya hujan ini berhenti, supaya aku bisa ke gereja. Tahu-tahu hujan tidak berhenti, dan Tuhan tidak menjawab doanya. Diambilnya payung, dan dia pergi ke gereja dengan hujan-hujan. Nah, orang ini jauh lebih berkuat. Amin. Daripada Tuhan, aku mau ke gereja ya Tuhan, berhentikan hujan ini. Kalau Tuhan tidak berhentikan, berarti Tuhan setuju aku tidak ke gereja. Apa boleh buat lah. Pak Pendeta, saya tidak ke gereja, kenapa? Hujan. Saudara, tapi orang yang berdoa, dia lihat hujan tidak berhenti, diambilnya mantel. Tidak ada mantel. Saya dulu ingat zaman saya SD, pelepah pisang. Nah, itu masih kami pakai dulu. Kalau generasi saya masih merasakan. Ya, datang kalau hujan ke sekolah, datang mama. Bukan pelepah pisang, cek. Banyak kawan-kawan tuh yang pelepah pisang. Ya, pemandangan itu masih ada di zaman-zaman saya kecil. Sekarang tidak ada lagi ya. Pelepah pisang normal ya. Kita tak bisa menghentikan hujan, tapi kita adalah orang-orang bijaksana yang bisa menghadapi risiko, karena kita orang-orang yang ditopang oleh Tuhan. Amin. Ya, terakhir 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Kamu, kita ganti dengan saya. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Kamu bisa kita ganti dengan saya atau nama kita. 1, 2, 3. Karena uang telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi, 2, 3. Karena uang telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kita harus dilahirkan dari firman Allah, mencintai, menyukai firman Allah. Tundukkan kepala kita. Nyanyikan pujian tadi. Kita bawa dalam doa. Semua kita tundukkan kepala dan memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Serahkan kepada Tuhan. Kita tak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi percayalah orang bijaksana mendirikan hidupnya di atas batu karang yang teguh. Jadilah pribadi yang lahir dari firman Allah. Kalau kita bisa bekerja berjam-jam untuk makanan yang didasar,
Mari kita bekerja untuk mengerti firman Allah yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Ambillah waktu kita mulai hari ini merenungkan firman Tuhan. Meskipun aku mengerti Mari kita apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Amin. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Dan ya semuanya katakan kepada Tuhan, Yang tak berkata bagiku, Amin. semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Terima Tuhan, mari kita terima firman Allah, kita tundukkan kepala kita. Bapak yang mulia dikasihi Tuhan, saya mau menangkap iman hari ini. Tidak ada yang lebih kuat yang bisa menopang kecuali firman Tuhan. Seberapa hebat kekuatan kita mengumpulkan uang, itu bukanlah kekuatan yang sanggup menopang. Dunia ini akan menghadapi resiko-resiko yang akan bertambah, kesukaran akan bertambah, karena dunia ini akan mendekati kesudahan.
Musuh yang dihadapi Yosua itu 31, sedangkan yang dihadapi Musa cuma 2. Perbandingan yang sungguh besar. Kita tidak bisa memungkiri akan ada resiko, akan ada tantangan, akan ada bencana, akan ada kesukaran. Tapi percayalah, semua orang yang lahir dari firman Allah, Tuhan yang menopang hidupnya. Dan firman Tuhan tak mungkin kalah dengan segala pencobaan ini. Siapa yang hari ini mau mengambil keputusan seperti Yosua, mau mencari firman Allah, jangan hanya bekerja untuk mendatangkan makanan yang dapat binasa. Siapa yang mau hari ini menyediakan waktunya untuk mencari makanan yang tidak akan binasa, yang bisa mempertahankan hidup kita dari segala goncangan, silakan berdiri dengan saya. Kita tidak bisa menolak hujan pasti datang. Kita tidak bisa berdoa sekuat apapun gunung tidak meletus. Semeru akan meletus. Mungkin nanti Krakatau meletus. Mungkin nanti Merapi meletus. Mungkin nanti kita akan punya banyak badai, banyak angin topan. Dan siapa yang menopang hidup saudara kalau bukan firman Tuhan? Haleluya. Mari kita ambil keputusan. Siapa yang mau untuk mulai hari ini bertobat, mencari firman Tuhan dan mengutamakan? Haleluya. Merenungkannya siang dan malam seperti Yosua, sehingga seorang bisa berbicara kepada Tuhan. Angkat tangan saudara ke atas, mari berdoa dengan saya. Haleluya. Demi nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau ambil satu keputusan tetap. Kalau selama ini kami bisa bekerja berjam-jam untuk makanan yang binasa, dan itu ternyata tidak mampu menopang kami terhadap segala bencana. Hari ini kami mengambil keputusan untuk mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, mencari terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas. Cara firman inilah yang akan melahirkan kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, karena semuanya ditopang oleh firman Allah. Kami mau hidup kami ditopang oleh firman Allah. Kami mau ekonomi kami juga ditopang oleh firman Allah. Kami juga mau Tuhan usaha kami ditopang oleh firman Allah. Kami juga hidup keluarga kami ditopang oleh firman Allah. Kami juga mau pekerjaan kami ditopang oleh firman Allah. Dan kami juga mau anak-anak kami yang kami lahirkan ini juga ditopang oleh firman Allah. Karena seluruh dunia ini hanya ditopang oleh firman Allah, supaya tetap berdiri, supaya tetap kokoh walaupun angin topan badai menerpa. Dalam nama Yesus, jadikan kami generasi yang dipersiapkan, yang dibentuk, yang dirancang oleh Tuhan dalam kekuatan firman Allah. Lengkapi kami dengan firman Allah, penuhi kehidupan kami dengan firman Allah. Biarlah hati kami dipenuhi firman Allah, kesukaan kami akan firman Allah semakin bertambah. Haleluya. Supaya cinta akan firman Allah membuat kami semakin haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang bisa mengapa
Kami nggak bisa berdoa dan menghentikan besok tidak ada lagi gempa. Tapi satu hal, kami bisa berdoa hari ini. Tuhan, Engkau yang menjadi penopang kami. Bangunlah kami di atas batu karang yang teguh, supaya alam malam tidak menguasainya. Jadikanlah kami orang-orang bijaksananya Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang rindu mendengar, yang cinta akan firman Allah dan melakukannya. Kami mau kami berada di atas batu karang yang teguh, supaya rumah kehidupan kami tetap berdiri kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan maju ke depan. Kita akan persembahan hanya sekali saja di persembahan yang pertama. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami berhenti berterima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur beribadah kami pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami berkenan kepada Bapa. Kami juga bersyukur bahwa firman Tuhan yang kami boleh sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan ini. Kami bersyukur firman-Mu boleh selalu memberkati hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan. Kami memberikan dengan hati yang bersuka cita, dengan hati dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Nah, Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaannya untuk menebus kita semua. Haleluya, sembah puji bagi Dia. Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya. Yesus Tuhan Sang Raja. Yesus
Puji Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kita bisa nikmati pada siang hari ini, dan juga atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Biarlah kita menjadi generasi-generasi yang tangguh, yang bisa menghadapi badai seperti yang dilakukan oleh Yosua. Bisa dia membawa umat itu sampai ke tanah perjanjian. Di sini saya berdiri sebagai ketua panitia Natal pada 2021. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua lah, khususnya kepada panitia yang telah merancang, melakukan, mengerjakan semua pekerjaan ini dengan baik dan sampai saat ini bisa kita nikmati. Dan juga kita harapkan mudah-mudi remaja Mahakarya yang di dalam mendekor. Saya sebagai ketua hanya secara administrasi saja sebenarnya, tidak ada itu saya bekerja di sini, karena saya pun sebenarnya pun saya mau kerja, apa yang mau saya kerjakan, tidak pula lagi saya mungkin manja lagi kan, paling-paling nanti nengok-nengok aja, akhirnya habiskan sedih juga, akhirnya tidak datang juga saya, dukungan doa saja lah. Puji Tuhan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sangat gembira pada siang hari ini atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terserang seperti dilihat tadi, yang di luar pemikiran kami dan saya, yang di luar jangkauan, tapi puji Tuhan sampai saat ini yang tidak saya tahu akan sebanyak ini hadir, ya puji Tuhan. Kalau orang Batak bilang dang maju pamatang maju partodia, artinya tidak kita panggil dia secara mulut, tapi roh kita itulah yang saling mengundang. Roh kita itulah yang saling mengundang. Terserang ada yang gereja ini tidak ada melayangkan undangan satu lembar pun untuk dapat datang kita beribadah ke sini. Paling-palinglah mungkin dari Sawijaya, dari kaum desa Sawijaya. Puji Tuhan, karena yang terjauh selain dari Pekanbaru kan, para Pekanbaru datang mungkin sekalian tur aja. Tapi kalau orang Sawijaya ada sekitar lebih kurang 20 km lah ya. Saya tahu karena itu juga area saya tahu. Jadi puji Tuhan, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang datang dari Sawijaya. Sudah 4 hari Natal ini datang terus mereka. Datang terus, pada yang hujan, datang dari sepeda motor. Baru 2 hari saya tengok ada yang, kalau nanti ada bus sekolah, yang itulah jalan mereka. Puji Tuhan. Ya, kita mengucapkan juga terima kasih kepada manajernya PT Sawijaya yang memberikan transportasi ya, dan memberikan kemudahan untuk mereka datang. Kalau yang lain, tidak ada yang diundang. Tapi puji Tuhan, itulah roh kita, itulah yang saling mengundang. Dan saya harapan kami juga semua, mudah-mudahan ke depan ya kita terundanglah oleh jiwa dan roh kita masing-masing supaya kita datang beribadah. Bukan harus diajak pakai mulut, tapi biarlah terditai atau roh kita itu yang saling mengajak atau saling mengundang. Terima kasih juga kepada aparat keamanan yang telah memberikan waktu beberapa hari ini, memberikan kita kenyamanan, dan mudah-mudahan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, dan juga kepada saksi keamanan di gereja atau pam gereja yang mereka bisa bekerja sama dengan aparat keamanan kita. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Yang paling penting karena ini kan sudah jam 12 ini, ibadah kita sudah siap secara rohani, dan mungkin nanti ditutup atau nanti mungkin atau selesai. Cuma tiba kita saatnya, karena panitia ada
menyiapkan makanan ala kadarnya. Ya, walaupun mungkin dalam keadaan kemarin kami waktu membahas ini sedang dalam keadaan ketar-ketir masalah anggaran kan, karena udah 2 kali ini dievaluasi anggaran ini. Tapi puji Tuhan, 3 kali kita bernatal dengan snack selalu melimpah. Ya, nah mungkin hari ini sebenarnya waktu berapa. Puji Tuhan, saya yakin snack yang apa adanya pun nanti yang kita kumpulkan, yang kita sudah siapkan itu pasti berlimpah, karena bukan jumlahnya tapi roh kita, jiwa kita lah yang mencukupkan, bahkan nanti berlebih. Cuman himbauan kami kita semua, nanti kalau diambilnya secukupnya, sekenyangnya lah. Ya kalau memang habis nggak apa, cuma nanti jangan diambil lagi nih, diambil sini akhirnya berserah-serah. Nah itu yang nggak boleh itu. Nah, soalnya bukan kayak kejadian kalau waktu Tuhan Yesus ngasih makan kan masih bisa dikumpulkan itu sisa-sisa itu 12 bakul. Ini nggak bukan nanti dikumpulkan yang sisa-sisa itu jadi berapa puluh bakul. Kalaupun dikumpulkan ya paling-paling untuk ayam, untuk anjing kan. Nah, jadi mohon supaya nanti kita mengambil sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tidak apa-apa tambah, tapi yang jelas jangan sampai berlebih-lebih, terbuang percuma. Nah, itulah, karena pasti dapat semua. Ya, jangan khawatir, dapat semua, nanti panitia akan juga menyediakan itu semua. Nah, jadi yang saya ulangi lagi, terima kasih kepada saudara-saudara bapak yang datang mungkin dari beberapa sudut-sudut Bangkinang ini. Setelah nanti selesai ibadah ini dan selesai perjamuan kasih, kita kembali ke tempat kita masing-masing dalam keadaan sehat. Dan kami juga mengundang, memberitahukan, karena besok kan masih ibadah juga kan, ibadah. Kalau ada orang yang bilang Natal kedua, tapi apapun namanya kita masih tak beribadah besok di sini. Kami juga mengharapkan supaya kita datang besok rame-rame bersukacita beribadah di tempat ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Dan juga kepada hamba Tuhan juga kami juga berterima kasih. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih. Ya, biarlah kerjasama kita di sini semakin baik. Apapun kita lakukan, biarlah itu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Seberapapun nanti yang bisa disampaikan oleh teman Tuhan yang bisa kita kumpulkan, ya mudah-mudahan itu menjadi berkat dan membawa sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi masih ada Kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kasih
Engkau El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta dalam kemuliaan dan kebesarannya. Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang kudus, Engkaulah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, nama yang mulia, nama yang agung, Juru Selamat kami. Hanya kepada Engkau sajalah kami berbakti, dan hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada ilah yang lain. Yesus Kristus Allah yang kekal, Raja damai, Tuhan kebenaran kami. Engkaulah Allah kami, kekasih jiwa kami, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami sambut Engkau, kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami meminta, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Lahirkan kami kembali menjadi ciptaan yang baru, yang dilahirkan dari firman dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Kami merendahkan diri berdoa, kiranya Tuhan menerima kehidupan kami, kiranya Tuhan memegang hidup kami, kiranya Tuhan yang adalah firman itu menopang kehidupan kami, menopang keluarga kami, menopang kesehatan kami, menopang pekerjaan kami. Kalau bukan Tuhan yang kami andalkan menopang hidup kami, maka semuanya akan sia-sia, diterpa oleh badai, dihanyutkan oleh banjir. Engkaulah kekuatan kami, perisai dan perlindungan kami. Biarlah kami tetap hidup dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kesukaan jiwa kami, penciptaan hati kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini mengalami musibah, tinggal di tempat pengungsian karena banjir, mungkin karena gunung meletus, sampai runtuhan dan musibah bencana yang lain yang menimpa mereka. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah perlindungan supaya mereka boleh dipulihkan. Tapi juga berdoa masih berjangkitnya virus corona. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong, Engkau yang tetap menjadi kota benteng kesehatan, keselamatan kami, supaya kami kuat oleh karena Tuhan, dan dalam kuasa darah Yesus boleh mengalami kemenangan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi program untuk vaksinasi. Kiranya Tuhan memberkati supaya vaksin yang sudah diterima diberkati Tuhan, supaya menjadi ampuh di dalam tubuh kami ya Tuhan, dalam tubuh setiap orang yang menerimanya. Oleh karena berkat nama Yesus menjadi ampuh Tuhan untuk melawan COVID ini. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bagi presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati. Kami juga berdoa bagi TNI, Polri yang menjadi aparat keamanan, penganyong, pelindung masyarakat. Berkatilah, biarlah damai dan kasih dari Tuhan memberkati hidup mereka, pengabdian mereka, pengorbanan mereka. Kiranya Tuhan yang membalaskannya, dan Tuhan yang mengurapi mereka, beri hikmat, akal budi, kesehatan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Pada hari ini kami berdoa, segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumi, diberkatilah hasil ternak, diberkatilah bakul dan adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lubukmu dan di dalam segala usaha. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhanlah yang menetapkan engkau sebagai umat pilihannya yang dikuduskannya
yang dijanjikannya dengan darah dan firman, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikannya dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu di bumi yang telah dijanjikannya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Langit memberikan hujan bagi tanah pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, engkau lakukan dengan setia. Damai sejahtera, kasih setia dari Allah Bapa tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dan bawalah pulang kasih karunia, anugerah dan cinta kasih dalam persekutuan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang menyertai dan memimpin kita sampai Yesus Kristus Tuhan datang kedua kali menjemput kita sampai-sampai, supaya di mana kita berada, di situ pun, supaya di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita saling bersalaman. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal buat kita semua. Damai sejahtera Natal, kasih setia dari Tuhan. Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Doa. Baik, Shalom. Sebelum kita menikmati hidangan yang telah disiapkan, mari kita berdoa dulu. Dan makanan ini menjadi makanan yang menjadi sukacita dan membawa berkat buat kita. Mari kita satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami merasa kasih-Mu sungguh luar biasa. Demikian juga Tuhan kami
berterima kasih kepadamu buat acara Natal yang telah berlangsung sejak tanggal 17 sampai hari ini berlangsung dengan baik, tertib. Karena itu semua Tuhan kami lakukan untuk memuliakan namamu, sehingga Tuhan dipermuliakan dan kami boleh menerima sukacita dan damai sejahtera kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan, makanan yang telah disiapkan hidangan Kau berkati terlebih dahulu Tuhan, Kau kuduskan sehingga makanan ini menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami, terlebih untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi yang anak-anak dulu aja lah, biar nanti diantar. Kemudian yang